Bima menarik nafas panjang lalu berkata kepada Hilmi dan juga Aira. Orang menelpon G ini berkata, dia berasal dari sebuah tempat hiburan malam dan di sana mereka menemukan Alex sedang membuat kekacauan. Aku diminta ke sana atas permintaan Alex. Hilmi terdiam mendengar perkataan Bima, sementara Aira yang begitu kaget langsung berkata sambil memegang tangan Bima. Alex ditemukan. Apakah sayang akan ke sana? Bima berkata, iya, aku akan ke sana. Aira lalu berkata, kalau begitu, aku juga ikut denganmu ke sana, sayang. Bima melarang Aira. Tidak, sayang. Kamu tidak akan ikut denganku. Di sana tempat hiburan. Biar Hilmi yang ikut bersamaku. Aira tetap memaksa. Tapi sayang, kita harus memastikan Alex kembali pada Widi. Kasihan Widi, sayang, dia sedang hamil. Dan keadaan ayahnya sekarat. Perusahaan ayahnya bangkrut dan ayahnya terkena serangan jantung. Kita harus membantu Widi agar Alex mau bertanggung jawab. Bima menatap Aira tajam. Aira teringat perkataan Bima, yaitu Bima tidak ingin lagi membicarakan masalah Widi. Aira pun terdiam, lalu tertunduk. Bima lalu kembali berkata, baiklah, kamu boleh ikut, tapi jangan pernah jauh dariku. Aira terlihat sangat bahagia. Benarkah, sayang? Kata Aira sambil memegang lengan Bima erat. Bima mengangguk. Iya, sayang. Aira berlari ke kamar untuk mengambil tasnya. Hilmi, ayo siap-siap, kata Bima pada Hilmi. Baik, Kak, jawab Hilmi. Tidak lama kemudian Aira dan Hilmi datang. Lalu mereka pergi ke tempat hiburan yang dimaksud. Setibanya di tempat itu, Bima menelpon orang yang menelponnya tadi. Tidak lama kemudian seseorang menghampiri mereka dan mengajak mereka masuk. Aira yang baru kali ini memasuki tempat seperti itu memegang lengan Bima sangat erat. Jangan pernah melepaskan tanganku, sayang, bisik Bima pada Aira. Aira mengangguk lalu kembali melihat setiap sudut ruangan itu. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana terlihat Alex sedang duduk di sebuah kursi dengan keadaan kedua tangannya diikat. Di sekeliling Alex berdiri beberapa orang yang bertubuh besar dan tampak menyeramkan. Bima menggenggam tangan Aira sambil menuruti perintah orang yang menjemput mereka tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Bima kepada seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi besar. Sepertinya orang tersebut adalah pemilik hiburan malam itu. Temanmu ini telah mabuk berat, dan dia menghancurkan semua barangku di salah satu ruangan. Jika kalian tidak percaya, pergilah dan lihatlah sendiri. Mereka kemudian diajak ke sebuah ruangan, dan terlihat ruangan itu memang tampak hancur berantakan. Meja, lampu, dan beberapa peralatan yang lain. Setelah itu mereka kembali ke ruangan sebelumnya. Bagaimana? Kalian sudah lihat sendiri kan? Apa yang sudah dilakukan teman kalian ini? Bima, Hilmi, dan Aira hanya terdiam. Orang itu kembali berkata, apakah kamu ingin tahu berapa kerugian atas barang-barang itu? Aku meminta ganti rugi kepada temanmu ini, tetapi dia tidak bisa membayarnya. Dia justru memintaku untuk menghubungimu. Bima menatap Alex, lalu berkata kepada laki-laki itu, bisakah aku bicara dengannya?
Laki-laki itu mengangguk. Baiklah, sekarang bicaralah dengannya. Aku beri waktu kalian hanya 10 menit saja. Aku menunggu keputusan dari kalian. Laki-laki itu dan beberapa anak buahnya meninggalkan mereka di ruangan itu. Hanya tinggal 2 anak buahnya saja yang mengawasi Alex, Bima, Hilmi, dan Aira. Apa yang sudah kamu lakukan, Alex? Jadi ini kegiatanmu sekarang? Luar biasa, kata Bima sambil berjalan mendekati Alex. Alex hanya terdiam. Bima kembali berkata, setelah semua yang telah terjadi, aku pikir kamu tidak lagi menganggapku teman. Tapi, kenapa tiba-tiba sekarang kamu memanggilku sebagai temanmu? Alex masih terdiam. Bima tersenyum. Oh iya, aku lupa. Saat ini kamu kan sedang membutuhkan pertolongan. Makanya kamu ingat denganku. Kalau kemarin-kemarin kan kamu sedang bahagia. Jadi jangankan teman, menyapaku saja kamu tidak mau kan? Alex hanya tertunduk. Hilmi lalu berkata, lalu untuk apa kita kesini, Kak? Jangan sampai kita berurusan dengan laki-laki tadi. Sepertinya dia sangat berbahaya. Lihat saja, anak buahnya sangat banyak dan berotot. Aku tidak sanggup jika harus menghadapi mereka. Bima tersenyum. Kamu benar, Hilmi. Untuk apa kita di sini? Memangnya dia siapa? Dia teman yang merebut Widi dan menodainya. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Kini dia berurusan dengan orang. Lalu kenapa sekarang kita yang repot? Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bima pun hendak berdiri. Namun Alex segera berkata, Bima. Bima kembali duduk di hadapan Alex. Bima, tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud merebut Widi darimu. Tapi, Widi sendiri yang terus menggoda aku. Lagi-lagi Bima tersenyum. Hilmi dan Aira saling berpandangan. Aku tidak mau tahu hubunganmu dengan Widi. Itu urusan kalian. Tapi yang menjadi pertanyaanku, untuk apa aku kesini menolongmu? Ini perbuatanmu sendiri kan? Jadi kamu harus menanggungnya sendiri. Ayo sayang, kita tinggalkan tempat menyeramkan ini, kata Bima sambil menggandeng tangan Aira. Bima, tolong dengarkan aku Bima. Tolong jangan pergi. Aku mohon bantu aku keluar dari sini. Bima kembali menghentikan langkahnya. Lalu Alex melanjutkan perkataannya. Bima, mereka akan menghabisiku jika aku tidak membayar kerusakan barang mereka. Aku tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi selain kamu. Hanya kamu yang bisa menolongku. Tolong Bima. Setelah aku punya uang, aku akan menggantinya. Bima, Hilmi, dan Aira saling berpandangan. Bima kembali berjalan mendekati Alex. Baiklah, aku akan menolongmu. Alex tampak bahagia. Terima kasih banyak Bima. Bima berkata, aku akan menolongmu, tetapi dengan satu syarat. Alex menatap Bima. Syarat apa itu Bima? Bima memegang pundak Alex. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan pada Widi. Alex terdiam. Jika kamu tidak mau, ya tidak apa-apa, lanjut Bima sambil berdiri. Alex kembali mencegahnya. Baik Bima, aku akan bertanggung jawab.
Bima melirik Aira yang tersenyum bahagia menatapnya. Tapi Bima, aku tidak tahu anak siapa yang ada di dalam kandungan Widi. Hilmi, Bima, dan Aira tidak mengerti maksud perkataan Alex. Bima pun bertanya, "Apa maksudmu, Alex? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu itu anak siapa jika kamu yang sudah melakukan itu dengannya?" Alex menatap Bima. "Tidak, Bima. Saat itu bukan aku saja yang melakukannya dengan Widi. Kami melakukannya secara bergantian. Saat itu kami sedang berpesta di rumahku." Hilmi dan Aira tampak begitu kaget. Bima mengerutkan keningnya lalu kembali berkata, "Apa maksudmu, Alex?" Alex melanjutkan ceritanya. "Malam itu, aku dan beberapa temanku dan juga beberapa teman Widi melakukannya secara bersama-sama. Maksudku, bukan aku saja yang bermain dengan Widi, tetapi teman-temanku yang lain juga bermain dengan Widi. Jadi aku tidak yakin kalau anak yang dikandung Widi adalah anakku." Aira menutup mulutnya karena kaget, sementara Bima menepuk keningnya. Setelah berpikir sejenak, Bima mengusap wajahnya. "Kalau begitu, aku minta maaf. Aku tidak bisa menolongmu." Alex segera berkata, "Baiklah Bima, aku akan menikahinya. Tetapi jika anak itu lahir, aku akan melakukan tes DNA. Karena aku tidak yakin itu anakku." Bima melirik Hilmi dan Aira. Setelah itu, Bima pun setuju. Malam itu Bima telah berhasil menolong Alex dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk membayar barang-barang yang telah dihancurkan oleh Alex. Bima kemudian membawa Alex ke rumah Widi. Namun setibanya di sana, rumah besar milik Widi tampak gelap dan sepi. Aira lalu berkata, "Ya Tuhan, maafkan aku. Aku lupa mengatakan bahwa Widi sekarang tidak tinggal di sini. Rumahnya ini sudah disita oleh pihak bank. Ayo, aku akan tunjukkan rumahnya yang sekarang." Setelah berjalan beberapa menit, mereka kemudian berhenti di sebuah rumah kecil. "Widi dan kedua orang tuanya sekarang tinggal di sini, sayang. Tapi saat ini ayahnya ada di rumah sakit. Semoga Widi ada di dalam," kata Aira pada Bima. Aira berjalan di depan dan mengetuk pintu rumah Widi. Tidak lama kemudian Widi membuka pintu. Widi tampak bahagia melihat Aira berdiri di hadapannya. "Aira?" kata Widi lalu memeluk Aira. "Widi, lihatlah siapa di sana," kata Aira menunjuk Alex yang saat itu didampingi Bima dan Hilmi. Widi begitu terkejut melihat kehadiran Alex. "Alex?" Widi berlari menghampiri Alex. Widi menangis lalu memukul Alex secara bertubi-tubi. "Kemana saja kamu, Alex? Setelah semua yang terjadi, kamu menghilang begitu saja," kata Widi.